Baik, kakak-kakak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semuanya. Baik, kakak-kakak, bertemu kita di tatap maya yang pertama, program diseminasi PKG PJOK gelombang kedua, kelas 15 Kabupaten Rohil. Izin kakak-kakak, apakah layarnya sudah terlihat kakak-kakak? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik kakak-kakak, orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK PKG PJOK tahun 2024. Yang pertama sekali, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu peserta diseminasi PPKG PJOK. Salam dan bahagia buat kita semuanya. Bersyukur kita kembali bersilaturahmi di dalam diseminasi PKG PJOK. Ini merupakan salah satu wadah bagi Bapak dan Ibu guru PJOK dalam melakukan pengembangan kompetensi guru. Baik Bapak dan Ibu, seperti yang sudah disampaikan tadi di orientasi, untuk panggilan kita, kita lebih akrabnya akan panggil dengan panggilan kakak, sama seperti di kepramukaan, organisasi pramuka. Jadi saya memanggil Bapak dan Ibu dengan kakak, begitu juga Bapak dan Ibu memanggil saya dengan panggilan kakak. Baik kakak-kakak sekalian, perkenalkan saya Samsuar. Saya berasal dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Di sini saya sebagai fasilitator diseminasi kelas 15 Kabupaten Rohil. Di sini saya sebagai fasilitator kakak-kakak ya, yang akan memfasilitasi kegiatan belajar bersama kita. Nah, di sini saya bukan sebagai tutor maupun menggurui ataupun sebagai narasumber. Di sini saya sebagai fasilitator yang memfasilitasi kegiatan belajar kita secara bersama. Jadi kita sama-sama di sini belajar ya kakak-kakak sekalian. Nah, untuk perkenalan, saya ada ide. Jadi kakak-kakak semuanya silahkan tuliskan di kolom chat nama, kemudian kakak menyebutkan suatu benda yang menggambarkan diri kakak. Jadi misalkan bendanya bisa benda mati maupun benda hidup. Misalkan saya nama Samsuar, misalkan matahari. Nah nanti disiapkan alasannya mengapa menggambarkan dirinya sebagai matahari. Kira-kira seperti itu kakak. Jadi silahkan diisi di kolom chatnya nama, kemudian nama benda. Ya kakak-kakak, kita ambil waktu 2 menit untuk perkenalan. Silakan kakak-kakak tuliskan di kolom chat. Oke, sudah ada Kak Yunarsi Safitri Air. Ayo kakak-kakak yang lain silakan.
Silakan tuliskan nama, kemudian nama benda yang menggambarkan diri kakak masing-masing. Ya, Kak Bayu, tanah. Oke. Silakan kakak-kakak yang lain. Kak Landa. Kak Damayanti, Kak Dedek. Baik, ini saya tertarik. Yang pertama, Kak Yunarsi. Kak Yunarsi, silakan kakak menjelaskan mengapa kakak menggambarkan diri kakak sebagai air. Silakan Kak Yunarsi. Di unmute dulu mic-nya. Silakan Kak Yunarsi. Dua. Ya, silakan Kak. Izin Kak, saat berbicara agar bisa open kamera Kak. Oh, tunggu Kak, tunggu Kak. Oke, kita coba ke Kak Bayu terlebih dahulu. Kak Bayu di sini menggambarkan dirinya tanah. Oke, silakan Kak Bayu dijelaskan. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak. Ya Pak, singkat aja Pak. Ibarat tanah itu saya itu ibarat tanah ya ini. Tanah itu kan butuh diolah biar bisa ditanami. Jadi saya itu butuh ilmu agar bisa melanjutkan jadi guru. Ibaratnya bentar Pak. Iya, gak apa-apa Pak. Butuh ini perkembangan untuk ilmu saya tadi. Oke, baik. Agak susah Jadi ngomong Kak sih. Bayu. Oke, terima kasih Kak Bayu. Jadi di Iya, sini Pak. saya tanggap Kak Bayu menggambarkan dirinya sebagai tanah, sebagaimana tanah yang butuh diolah. Begitu juga dengan Kak Bayu yang terus untuk menggali ilmu untuk dalam kegiatan belajar mengajarnya. Begitu Kak Bayu ya? Iya Pak, itu. Oke, terima kasih Kak Bayu. Selanjutnya kembali ke Kak Yunarsi. Ini Kak Yunarsi menggambarkan dirinya air. Silakan Kak. Bagi kakak yang lain, boleh silakan jika ingin langsung menjawab atau menanggapi, silakan raise hand. Oke, Kak Yunarsi belum. Kak Damayanti. Nah, ini Kak Damayanti menggambarkan dirinya batu. Oke, boleh disebutkan Kak Damayanti? Alasannya menggambarkan dirinya sebagai batu. Bisa open kamera, Kak? Terima kasih kepada ini kameranya kebetulan masih loading terus, Pak. Apakah? Oh, oke, nggak apa-apa. Lanjut, Kak. Udah dicoba, cuman tapi nggak bisa ini. Kenapa saya mengibaratkan diri saya itu sebagai batu? Karena batu itu kan keras, Kak. Jadi untuk belajar ini kita harus kerja keras lah gitu maksudnya. Yang nggak pantang nyerah gitu. Oke, baik Kak Dama. Panggilannya Kak Dama ya? Kak Dama atau apa Kak Yanti? Bu, bisa Kak Dama, bisa Yanti juga, bisa nggak apa-apa. Oke, saya panggilnya Kak Dama aja. Kak Dama di sini tadi menggambarkan dirinya seperti batu, keras, nggak pantang menyerah. Jadi dalam segala sesuatu kita harus terus semangat dan tidak pantang menyerah. Begitu ya Kak ya? Iya Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Dama. Kak Yunarsi bagaimana? Apakah bisa? Udah Kak.
Oke, silakan Kak Damai, Kak Yunarsi mengibaratkan dirinya itu seperti air. Ah, nih tertarik saya. Silakan Kak. Air, air kan sumber kepentingan dalam hidup itu, Kak. Ya, tepat sekali. Jadi tanpa air kita nggak bisa hidup. Gitu juga dengan manusia, tanpa air nggak bisa berkembang dengan bijak. Oke, baik Kak Yunarsi, terima kasih. Selanjutnya ini ada Kak Ade. Oke, boleh. Kak Ade mengibaratkan dirinya sebagai akar. Nah, akar seperti apa itu Kak Ade? Silakan Kak Ade. Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Kak, saya mengibaratkan sebagai akar itu kan kalau semakin panjang mencari air itu ibaratnya ilmunya. Akar itu kita tadi semakin kita jauh mencari ilmu, maka pohon itu akan semakin kuat. Begitulah Kak. Oke, baik, terima kasih Kak. Jadi filosofinya itu akar semakin jauh mencari air, semakin jauh mencari ilmu, semakin besar pohonnya, gitu Kak ya? Iya. Oke, baik, terima kasih Kakak. Baik, Kak Landa mungkin ingin memberikan komentar, silakan Kak Landa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya pribadi menggambarkannya itu Pak, kalau di benda saya seperti padi aja Pak. Padi Kak ya? Kenapa padi Kak? Karena dia dari kecil dinanti-nanti sebagai kebutuhan hidup sampai dia tua, sampai dia ranum, dia sangat berharga. Begitu juga lah dengan ilmu Kak. Jadi kalau saya rasa untuk belajar itu memang tiada kata terlambat dari buayan sampai akhir. Itu gambaran saya. Makanya walaupun dengan keadaan fasilitas seadanya, saya tetap mengikuti Kak. Itu prinsip saya dalam hidup. Kalau misalnya padi itu kan Kak, banyak bisa diolah sebagai kebutuhan manusia, seperti itulah gunanya ilmu bagi kita Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Landa. Tetap semangat ya Kak ya, dengan keterbatasan fasilitas, terus semangat. Siap Kak. Oke, baik kakak-kakak. Saya berikan tepuk tangan dulu, aplaus dulu untuk kita semuanya. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan. Selanjutnya, ini agenda kita kakak-kakak, 2 JP ke depan. Yang pertama, 1 JP itu materi orientasi program PKG PJOK. Kemudian yang kedua itu modul 1.1 tetap maya. Nah, jadi agenda kita nanti untuk hari ini, yang pertama materi orientasi program PKG PJOK, dan yang kedua modul 1.1 tatap maya pertama 1 JP. Yang pertama tadi kita sudah perkenalan fasilitator dan peserta. Selanjutnya nanti kita akan masuk pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik, sehingga nanti sampai terakhirnya kita akan merefleksikan dan menganalisis sebuah cerita yang akan kita analisis nanti dan refleksi bersama. Selanjutnya kakak-kakak, tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK. Yang pertama ini fasilitator dan peserta saling mengenal. Kemudian yang kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Nah, nanti kakak-kakak akan diarahkan untuk mengisi link Jamboard. Di sana kakak-kakak silakan menuangkan apa harapan maupun kekhawatiran kakak-kakak yang muncul selama program diseminasi ini. Selanjutnya, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Nah, jadi kakak-kakak nanti di akhir kita juga akan merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program kegiatan kita. Nah, kakak-kakak, kita sambil diskusi saja ya kakak-kakak ya. Sambil diskusi saja, tidak terlalu formal, kita saling sharing, berbagi pengalaman. Kemudian izin kakak-kakak pada saat kita pembelajaran, jika tidak ada gangguan atau kendala, silahkan open kamera. Ya, terlebih lagi pada saat nanti kakak-kakak sedang berbicara.
karena kita sedang melakukan perekaman agar nanti masuk di dalam perekamannya. Baik kakak-kakak, nah ini kita diskusi saja kakak-kakak. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah kakak-kakak? Nah, kita sering diskusi saja. Ini menurut kakak-kakak nih, apa sih tujuan dari mata pelajaran PJOK di sekolah, atau apa sih pentingnya mata pelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak-kakak, boleh jawab di kolom chat maupun boleh menjawab langsung raise hand. Silakan kakak-kakak. Menurut kakak-kakak nih apa nih tujuan mata pelajaran PJOK di sekolah itu? Menggali potensi anak di dalam bidang olahraga yang dimilikinya, Kak. Menggali potensi anak di bidang olahraga yang dimilikinya. Oke, bagus Kak. Terima kasih Kak atas jawabannya. Kakak-kakak yang lain silakan. Boleh juga menjawab di kolom chat atau juga bisa langsung raise hand menjawabnya. Silakan, Kak Dama mungkin ingin mencoba menanggapi apa sih tujuan PJOK di sekolah itu. Nah, ini sama-sama kita berdiskusi ya kakak-kakak ya. Kemudian kakak-kakak saat kita berdiskusi itu tidak ada pembenaran atau tidak ada yang benar dan salah. Jadi kita sama-sama berbagi pengalaman, kita sama-sama berbagi cerita, kemudian juga kita sama-sama belajar kakak-kakak. Jadi silahkan dijawab, boleh lewat kolom chat, boleh langsung raise hand kakak-kakak. Silahkan Kak. Kak Bayu mungkin ingin menanggapi. Silakan Kak. Dua menit untuk kita berdiskusi. Silakan kakak-kakak semuanya. Kak Yunarsi. Silakan kakak-kakak untuk menanggapi, kita berdiskusi saja. Membuat anak-anak, Kak Yunarsi, membuat anak-anak lebih tertarik belajar dan paham tentang dunia olahraga. Oke, baik, terima kasih Kak Yunarsi. Yunarsi ya, Yunarsi. Silakan kakak-kakak yang lain yang ingin berkomentar atau menanggapi. Dipersilakan kakak-kakak. Oke, baik kakak-kakak. Nah, ini ya Kak Dama. Izin Kak memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dengan menggabungkan materi pembelajaran dengan bermain. Oke, baik, terima kasih Kak Dama. Kak Bayu, sebagai media yang mendorong pertumbuhan fisik anak dan pembiasaan pola hidup sehat. Ya, oke, terima kasih Kak Bayu. Oke, selanjutnya kakak-kakak, ini semisalnya ini kan sekarang sudah sebentar lagi akan ada pelantikan presiden dan Mas Menteri juga sudah menterinya kita sudah berganti. Semisalnya ada kebijakan dari pemerintah untuk meniadakan mata pelajaran PJOK di sekolah atau menghapuskan mata pelajaran PJOK di kurikulum. Nah, itu bagaimana kakak-kakak?
Silahkan kakak-kakak yang ingin menanggapi, boleh di kolom chat ataupun raise hand dan menjawab langsung. Silahkan Kak. Secara tidak langsung sih tidak setuju Kak, tapi namanya itu aturan negara, kita sebagai warga negara wajib mengikuti aturan, lagi arahan dari Presiden. Oke, baik Kak. Tidak setuju. Nah, tidak setuju itu karena apa tuh itu Kak? Kira-kira. Sebab di dalam bidang olahraga itu kan banyak yang digali Pak, potensi anak, bakat, minat dia, cenderung bersifat seperti membangkitkan semangat, karena belajarnya itu langsung dengan sistem praktek Kak. Oke, menyalurkan bakat dan minat ya Kak ya. Selanjutnya kakak-kakak yang lain silakan yang ingin menanggapi. Kita diskusi saja Kak, tidak apa-apa. Ini misalnya nih Mas Menteri atau Pak Menteri yang baru nantinya, PJOK itu ingin meniadakan mata pelajaran PJOK di sekolah atau di kurikulum. Silakan kakak-kakak. Izin menanggapi Kak. Oke, silakan Kak Damayanti. Kalau menurut saya kurang setuju. Tapi kalau misalnya benar yang dibilang sama Pak Landa tadi, bahwasanya kalau harus sesuai dengan peraturan, ya kita sebagai guru ya harus mengikuti. Tapi untuk pribadi saya katakan tidak setuju, karena kenapa? Mata pelajaran PJOK ini salah satu mata pelajaran yang ditunggu-tunggu oleh siswa Kak. Bahkan kalau gurunya nggak datang itu pasti ditanyain, Pak kok nggak datang, Bu kok nggak datang. Nah itu, jadi kalau harus dihapuskan, ya mungkin peserta didik bakalan merasa kehilangan gitu Pak, dan nggak bisa mengeksplor dirinya untuk bermain atau belajar tentang permainan olahraga yang biasanya ada, ini tidak ada. Menurut saya seperti itu. Oke, baik Kak Dama. Tidak setuju Kak ya, karena memang mata pelajaran PJOK merupakan salah satu mata pelajaran yang ditunggu-tunggu oleh siswa. Bahkan kalau tidak masuk, siswa bertanya-tanya dan mencari-cari ya Kak ya, Kak Dama ya. Oke, baik. Kakak-kakak yang lain yang ingin menanggapi silakan. Kak Yunarsi tidak setuju kalau PJOK dihapuskan. Bagaimana anak-anak yang impiannya menjadi atlet Kak? Berarti Kak Yunarsi menjelaskan bahwa tujuan PJOK itu lebih kepada pembinaan prestasi, begitu Kak ya? Kak Ade tidak setuju sebab pelajaran PJOK adalah salah satu pelajaran pembentuk sikap, saling menghargai, sportif, dan sebagian atlet yang ada di Indonesia berasal dari peserta didik di sekolah yang berlatih sejak dini. Oke, baik Kak Ade, terima kasih atas jawabannya. Kak Dede tidak setuju Kak, penghapusan mata pelajaran PJOK berdampak besar pada kebugaran jasmani siswa. Oke, baik, terima kasih Kak Dede. Oke, baik kakak-kakak yang ingin masih menanggapi silakan di kolom chat maupun di kolom maupun raise hand, kami silakan. Kita lanjutkan kakak-kakak semuanya. Nah, di sini saya akan coba membuka fakta terkait jawaban kakak-kakak tadi. Dari beberapa jawaban yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak tadi, bisa disimpulkan bahwa PJOK, tujuan PJOK di sekolah itu yang pertama tadi sebagai kebugaran, memfasilitasi gerak siswa, menyalurkan bakat dan minat siswa, kemudian ada juga sebagai hiburan tadi, bagaimana siswa bermain dengan menyenangkan, dan juga tadi PJOK sebagai untuk prestasi. Kak Sulastri, PJOK berperan dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik siswa. Di era modern yang serba digital, anak-anak cenderung kurang bergerak. Ya, tepat sekali ya Kak Sulastri. Sehingga risiko obesitas dan penyakit yang berkaitan dengan gaya hidup pasif meningkat. PJOK mendorong anak untuk lebih aktif secara fisik, menjaga kebugaran dan meningkatkan daya tahan tubuh. Oke, baik. Terima kasih Kak Sulastri. Tepat sekali ya. Terima kasih kakak-kakak yang sudah menanggapi. Kita lanjutkan kakak-kakak sekalian. Di sini saya akan menunjukkan fakta bahwa tadi ada yang menjawab
PJOK untuk prestasi. Nah, apakah betul PJOK itu untuk prestasi? Berikut kakak-kakak data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir. Di sini tidak menunjukkan signifikan perkembangan jika memang PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Oke, kakak-kakak ya. Selanjutnya, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Nah, di sini hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Selanjutnya, terkait kebugaran. Apakah betul PJOK untuk kebugaran? Nah, pada kenyataannya, berapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti dan bahkan aktivitas lainnya yang tidak digambarkan PJOK untuk mencapai kebugaran. Ya kakak-kakak ya, mungkin kakak di sini juga pernah ketika jam pelajaran PJOK-nya, Pak, Bapak hari ini ada jam pelajaran PJOK? Ada. Boleh pinjam siswanya untuk ini Pak, bantu gotong royong sebentar. Apakah pernah seperti itu ya kakak-kakak ya? Apakah pernah Kak? Iya, Kak. Bagi kakak yang pernah boleh dikasih jempolnya dulu Kak. Ada jempol, emotion di bawah itu. Ya, oke. Berarti kita sama Kak ya. Sama semuanya. Baik kakak-kakak. Ini tantangan utama PJOK kakak-kakak. Yang pertama itu ada krisis identitas. Jadi kita sulit mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi dari mata pelajaran PJOK sebagai bagian dari kurikulum kakak ya. Kemudian krisis arah. Jadi tidak memiliki tujuan terkait the best interest of the world child. Selanjutnya ada krisis fokus, di mana bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, berbagai banyak capaian yang kita alami ya kakak-kakak semuanya. Nah, baik kakak-kakak, adapun pembelajaran dan engagement peserta didik, tujuan utama PJOK yaitu mendorong dan menungkung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran olahraga dan bermain secara aktif. Nah, jadi dari yang sudah kakak-kakak jawab tadi, bisa kita simpulkan bahwa tujuan PJOK itu adalah bagaimana kita memfasilitasi peserta didik kita untuk dapat menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif, sehingga mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan tidak hanya di jam pelajaran sekolah saja, tetapi mereka juga bisa melakukan kegiatan berkelanjutan di luar jam sekolah. Silakan Kak Landa, raise hand. Maksudnya gimana Kak? Umpan balik gitu? Ya Kak Landa. Maksudnya gimana Kak? Ya, maksudnya seperti ini Kak ya. Yang kakak-kakak jawab tadi sebagai hiburan, sebagai kebugaran, sebagai prestasi, ya itu sudah benar apa yang kakak-kakak sampaikan. Jadi di sini kita lebih kepada memfasilitasi bagaimana kita memberikan pembelajaran itu yang peserta didik bisa merasakan manfaat dari apa yang sudah dilakukannya, sehingga mereka memiliki karena sudah merasakan manfaat itu, jadi mereka tetap melaksanakannya di luar jam sekolah, tidak hanya berpatokan di jam sekolah saja, karena mereka sudah benar-benar oh ya ternyata manfaat dari gerakan ini untuk ini, manfaat ini untuk ini, sehingga mereka tetap melanjutkan kegiatan-kegiatan di luar jam sekolah, begitu Kak. Kakak-kakak yang lain silahkan yang ingin menanggapi.
Kita lanjut ya kakak-kakak ya. Lanjut Kak. PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Jadi involving berubah menjadi engaging, kemudian having fun, itu berubah menjadi enjoying. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan. Sebentar ya kakak-kakak, ini ada Oke, kita lanjutkan kakak-kakak. Perkembangan pembelajaran PJOK kondisi saat ini, tuntutan-tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Jadi kondisi yang diharapkan itu guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Selanjutnya praktek pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Kondisi yang diharapkan pembelajaran itu untuk semua peserta didik. Nah ini kita kadang-kadang kayak kakak-kakak ya masih melihat kecenderungan eksklusif berdasarkan bakat, kemudian berdasarkan gender. Mungkin di sini ada kakak-kakak yang spesialisasinya itu misalkan katakanlah sepak bola. Nah jadi ketika melaksanakan pembelajaran itu cenderung lebih kepada bagaimana bakat anak, memberikan pembelajaran yang seperti latihan sepak bola yang sesungguhnya, sehingga bagi anak-anak perempuan gender itu akan sedikit kesulitan untuk mengikuti pembelajarannya. Jadi kondisi yang diharapkan bagaimana pembelajaran itu bisa dilakukan untuk semua peserta didik. Selanjutnya kondisi saat ini kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kondisi yang diharapkan yaitu pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Ini tadi kakak-kakak tujuan yang sudah kakak-kakak sampaikan, bagaimana PJOK itu mampu memfasilitasi peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Kita lanjut kakak-kakak. Tujuan dan dampak program. Tujuan dan dampak program. Mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus, baik secara mandiri maupun berkelompok. Kemudian meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Kemudian diharapkan guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna, sehingga tujuan akhirnya diharapkan peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Jadi kakak-kakak, tujuan akhir dari program ini yaitu bagaimana guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna, sehingga peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Sampai di sini kita tahan dulu kakak-kakak. Silakan kakak-kakak yang ingin menanggapi atau ingin berdiskusi, disilahkan kakak-kakak. Baik Kak, memang
memang tujuan dalam pembelajaran PJOK ini Kak, selalu kita gambarkan gini Kak, masalahnya di guru Kak. Benar kata kakak tadi, bukan berarti seorang guru PJOK itu bisa mampu untuk menguasai semua materi yang ada di dalamnya. Contoh ada renang, ada sepak takraw, bola kaki, badminton dan sebagainya, kan gitu Kak. Nah, Ya, jadi saya terutama sebagai guru SD lah Kak, karena saya kan berkecimpung di olahraga itu, untuk bagaimana cara kita Kak, saya mohon tanggapan dari kakak, gimana cara kita apabila dalam sebuah pembelajaran PJOK itu tadi sebenarnya kita tidak membidangi itu, tetapi harus kita ajarkan. Contoh Kak, di pelajaran PJOK ada tentang karate, sementara karate itu adalah kalau kita sistem pembelajarannya adalah memiliki guru tersendiri. Ya. Jadi itu Kak yang kesulitan yang sering kami alami saya pribadi dalam guru SD ini ngajari PJOK Kak. Mohon tanggapannya Kak. Baik, terima kasih Kak. Baik, kakak-kakak yang lain silahkan yang ingin menanggapi dari diskusi yang diajukan oleh Kak Landa. Bagaimana untuk kita guru PJOK, sedangkan kita tidak semua itu kita bisa menguasai. Salah satu contohnya itu materi karate. Sebagaimana yang kita ketahui, karate itu kan ada perguruannya tersendiri begitu Kak ya. Ada pelatihnya sendiri. Sedangkan itu ada di bagian materi yang harus kita ajarkan kepada peserta didik. Nah, silakan kakak-kakak yang lain yang ingin menanggapi. Silakan kakak-kakak. Ini cukup menarik diskusi kita ini kakak. Silakan Kak Bayu, mungkin ingin menanggapi. Kita diskusi saja Kak. Kak Dama mungkin barangkali ingin menanggapi. Izin menanggapi Kak. Ya, silakan Kak Sulastri. Oke. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menanggapi pertanyaan dari Bapak Landa. Jadi apabila kita sebagai guru PJOK namun tidak menguasai beberapa materi khususnya seperti karate begitu ya. Jadi seperti yang kita tahu sebenarnya sekarang ini kan zamannya sudah sangat modern begitu ya Pak ya. Jadi kita kalau menurut saya pertama itu kalau memang kita tidak bisa, kita bisa memanfaatkan teknologi digital dalam artian ya kita memanfaatkan media-media yang ada pada saat ini. Di YouTube juga banyak gerakan-gerakan yang menggambarkan gerakan karate lah begitu. Jadi walaupun mungkin kita tidak bisa, tapi setidaknya dengan kita melihat atau bahkan mengajak anak didik kita untuk melihat, mempelajari yang ada di YouTube itu, tentu kita sedikitnya itu bisalah mempraktekkan, tidak harus mahir, namun dasar-dasarnya mungkin bisa gitu. Sama halnya seperti senam lah, mungkin senam awalnya kita tidak hafal, tapi ketika kita melihat videonya secara bersama-sama, nanti kan lama-lama anak-anak pun juga hafal. Kemudian juga apabila misalnya dalam suatu sekolah itu memiliki anggaran yang cukup, kita juga bisa berkolaborasi dengan ahli karate juga gitu. Kita bisa memanggil guru karate khusus yang untuk datang ke sekolah, mungkin dalam pembelajaran ekskul barangkali, ataupun juga secara intrakurikuler juga nggak masalah gitu. Kalau memang ada waktunya, kita bisa mengajak guru karate tersebut untuk mengajarkan anak didik kita. Mungkin itu kemudian juga bisa kita sendiri sebagai guru juga apa salahnya untuk melakukan pengembangan diri dengan mengikuti pembelajaran mengenai karate tersebut gitu Pak. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sulastri untuk tanggapan jawabannya. Ya benar sekali Kak ya, kita sekarang sudah dimudahkan dengan kecanggihan teknologi, memudahkan kita untuk mencari referensi-referensi meskipun kita tidak terlalu menguasai dalam suatu bidang, namun kita masih tetap bisa mencari bentuk video, tutorial dan lain sebagainya. Baik kakak-kakak yang lain silakan yang ingin menanggapi.
Silakan Kak, ada lagi yang ingin menanggapi? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan Kak ya. Nah, kakak-kakak sekalian, sedikit ini informasikan mengantar lakukan modul 2.1. Nah, jadi nanti kakak-kakak di modul 2.1 itu akan ada penugasan bagi kakak-kakak untuk membuat dan menyiapkan video pembelajaran. Nah, video pembelajaran dalam satu pertemuan. Jadi Bapak dan Ibu diharapkan untuk merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran. Kemudian mengajar pada peserta didik di sekolah tempat Bapak Ibu berdasar perencanaan pembelajaran tersebut. Jadi Bapak dan Ibu akan membuat video dengan durasi 30 menit. Jadi dalam kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit ini dilakukan mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Dan kegiatan pembelajaran ini direkam secara utuh tanpa editan. Jadi secara 30 menit membuat video pembelajaran mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian sudut penempatan kamera harus menangkap semua peserta didik di dalam kelas, bisa menggunakan tripod atau penyangga 3 kaki, atau maupun bisa meminta bantuan rekan sejawat. Kemudian suara guru terekam jelas, kemudian diunggah perencanaan pembelajaran RPP maupun modul ajar, dan link rekaman pembelajaran di LMS. Jadi batas waktu pengunggahan itu masih lama ya kakak-kakak ya, 22 Oktober itu pada saat elaborasi isi modul 2.1 ya kakak-kakak. Jadi jauh-jauh hari sudah bisa nanti disiapkan, baik itu dari perencanaannya, modul ajar, RPP, dan video pembelajarannya. Baik kakak-kakak, selanjutnya kita lakukan pemetaan harapan dan kekhawatiran kakak-kakak semua dalam mengikuti kegiatan diseminasi program PKG PJOK. Jadi kakak-kakak nanti kakak-kakak akan diarahkan untuk mengisi di link Jamboard, di link Jamboard pemetaan harapan dan kekhawatiran. Sebentar kakak-kakak ya, saya cari link Jamboardnya terlebih dahulu. Link Jamboard sudah saya kirim di kolom chat kakak-kakak. Silakan kakak-kakak mengeksplor link Jamboard tersebut. Sudah bisa diakses kakak-kakak? Ada 3 pertanyaan ya kakak-kakak di tampilan yang pertama. Apa harapan Bapak dan Ibu yang ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Selanjutnya yang kedua, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak dan Ibu sekalian? Yang ketiga, bagaimana Bapak dan Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapannya, dan mengatasi tantangan. Dan kakak-kakak mengisinya dengan di lembar sticky note. Jadi di sebelah kiri itu ada tulisan sticky note, sedangkan kakak-kakak tuliskan jawabannya di sticky note tersebut. Bagi kakak-kakak yang terkendala untuk mengisi, nanti boleh menyampaikan secara langsung saja. Tidak apa-apa. Ya, saya menggunakan HP soalnya ini Pak. Iya, nggak apa-apa Kak Landa. Langsung jawab aja, respon nggak apa-apa. Atau Kak Landa duluan yang ingin menanggapi, silakan Kak.
Kalau keinginannya mengikuti diseminasi PJOK ini Kak, yang jelas menambah ilmu pengetahuan yang pertama, yang kedua saling kontribusi tentang berbagai macam pengalaman tentang belajar selama menjadi guru PJOK. Itu harapan saya, dan mungkin lebih baik menjadi guru yang lebih baik dari yang sebelumnya sampai nanti selesai pendidikan ini. Cuman kalau menjadi kendala Kak, yang pertama mungkin fasilitas, yang kedua di dalam pembelajaran ini kan kita Kak kan nggak saling mengenal ini satu dengan yang lain, terutama saya nggak ada kawan saya Sebalijaya ini tak mana kan gitu Kak. Nah, jadi kemungkinan kan kalau guru-guru PJOK ini kan Kak, kalau dia sistem belajar laptop, bagi yang punya laptop mungkin baik, kalau tidak ya seperti saya inilah menggunakan HP aja. Jadi itulah kendala bagi saya. Untuk kedepannya saya mungkin bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Terima kasih Kak. Oke, cukup baik Kak Landa. Tetap semangat meskipun dengan keterbatasan fasilitas ya Kak Landa ya. Jadi kita berpikir bagaimana kita bisa untuk meningkatkan kompetensi kita, dan berpikir bagaimana untuk bisa lebih mengembangkan potensi atau aset. Jadi berpikir aset best thinking nih berarti Kak ya. Oke, selanjutnya silakan kakak-kakak, apakah sudah ada yang mengisi di kolom Jamboard? Silakan Kak, Jamboardnya bisa diakses. Silakan jawab di sticky note ya kakak-kakak, tuliskan nama, kemudian apa harapan kakak-kakak yang ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini. Bagi kakak-kakak yang ingin menanggapi langsung, silakan Kak, raise hand, atau boleh langsung menjawab, menanggapi, silakan Kak. Kita berdiskusi saja ya kakak-kakak. Izin kakak-kakak, link Jamboardnya bisa diakses kakak-kakak. Kak Dama. Izin Kak bertanya, ini dia kalau misalnya diakses dia minta request akses ya? Minta request akses Kak ya? Iya, dia minta request akses Kak. Sebentar. Oke, sebentar Kak, saya cek dulu Kak. Kak, terima kasih Kak sudah bisa untuk mengisi ini Kak. Sudah ya Kak? Sudah Kak. Terima kasih Kak. Kemudian kakak-kakak dalam pembelajaran daring, jika ada gangguan sinyal atau kendala jaringan maupun kesalahan teknis, itu adalah hal yang wajar ya kakak-kakak. Jadi semisal nanti dalam pembelajaran tiba-tiba saya terlempar atau keluar dari ruang virtual ini, berarti itu sedang ada kendala jaringan ya kakak-kakak. Begitu juga dengan kakak-kakak yang misalnya tiba-tiba keluar, silakan login lagi, nggak apa-apa. Baik kakak-kakak, 5 menit untuk mengisi link Jamboardnya. Sticky note yang ini ya kakak-kakak. Kemudian kakak-kakak tuliskan nama. Kemudian apa harapan kakak-kakak selama mengikuti kegiatan diseminasi ini?
Kemudian jika sudah selesai di halaman pertama, boleh lanjut ke halaman kedua, yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan kakak-kakak sekalian. Kemudian yang ketiga, bagaimana kakak-kakak dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan dan harapan mengatasi tantangan tersebut. Maaf Pak, mohon boleh diulangi untuk fitur sticky note-nya yang mana ya Pak ya? Sticky note yang di sebelah kiri ada seperti logo kertas itu di bawah anak panah itu. Di bawah anak panah Kak, bisa diklik. Kita sambil sharing saja ya kakak-kakak. Masih minta akses Kak ya? Sebentar Kak. Bisa dicoba kembali Kakak? Iya Kak, sudah bisa. Kak Bayu, sudah bisa Kak? Di bawah tanda kursor itu ada sticky note, diklik, kemudian dituliskan nama dan harapan kakak-kakak yang ingin didapatkan selama pendidikan PKG ini. Baik Kak Bayu, nggak apa-apa Kak. Mungkin Kak Bayu ingin langsung menanggapi, silakan Kak. Iya Kak, terima kasih Kak. Kalau untuk saya Kak, bagaimana bisa lebih memperdalam cara mendidik anak Pak dalam apel PJOK ini agar lebih mudah dan lebih terarah Pak. Karena saya jujur kalau untuk guru ini masih banyak lah kekurangan saya Pak. Karena saya sekarang ini merangkap juga jadi operator Pak. Jadi untuk waktu belajar sama apa ini agak kurang sekarang Pak. Oke, baik Kak Bayu, tetap semangat Kak Bayu. Iya Pak. Nah, kalau hambatan itu Kak Bayu, apakah ada? Ya kalau hambatan di tempat kami mulai banyak sebetulnya Pak. Mulai dari sarana prasarananya yang masih kurang. Habis itu mulai kayak contohnya kayak lapangan itu kami nggak ada Pak. Karena kan sekolah kami itu kan gambut. Habis itu sekolah itu jauh Pak. Baik. Keterbatasannya. Jelas Kak. Jelas. Oh, iya. Baik, keterbatasannya lebih kepada sarana prasarana ya Kak Bayu ya. Sarana prasarana. Kalau dari akses internetnya di sana bagaimana Kak Bayu? Di situ kalau sekarang udah bisa wifi Pak, walaupun kadang hilang karena cuaca, habis itu pokoknya gangguan listrik lah situ karena baru masuk listrik di sana Pak. Jadi sering mati lampu, udah nggak bisa nelpon, nggak bisa apa-apa, akses internet nggak ada sama sekali. Karena jaringan HP nggak ada di sana, susah. Jadi kalau sejak pakai wifi ini agak lumayan. Cuman sering hilang di sana sinyalnya. Tidak jauh berbeda. Pakai tiang sendiri.
Jadi kalau sempat hujan atau apa itu nanti kadang sering itu kayak disambar petir, nah itu agak 3 hari, kadang mau seminggu nggak ada jaringan internetnya di sana. Baik, Kak Bayu, terima kasih Kak Bayu. Berarti tidak jauh berbeda kondisinya di kabupaten kami, di beberapa kecamatan juga masih seperti itu ya Kak Bayu. Akses internetnya itu tergantung kepada jaringan listrik, kemudian juga beberapa kecamatan di tempat kami itu mengalami listriknya mengalami gangguan, ada yang mesinnya terbakar kemarin dan lain sebagainya. Baik, sudah ada yang menulis di Jamboard, saya berharap bisa memperluas jaringan dengan sesama guru PJOK lainnya sehingga dapat berbagi pengalaman, tantangan, dan solusi dalam berproses. Kemudian agar saya juga bisa lebih belajar. Oke, baik, terima kasih kakak-kakak yang sudah memberikan tanggapannya, merespon apakah itu di Jamboard maupun secara langsung. Kita sambil mengisi, kita lanjutkan saja ya kakak-kakak. Maaf Kak, ini yang di saya nggak ada pilihan ininya, kayak panel-panelnya, cuman layar biru aja. Layar biru aja Kak ya? Kakak menggunakan handphone Kak ya? Enggak, pakai laptop, cuman entah mungkin saya kurang karena baru pertama pakai ini. Cuman nggak ada pilihannya, biasanya kan ada tapana, bisa diklik muncul dashboardnya atau apa, yang ini nggak ada. Coba Kak Bayu klik ulang link yang saya dikirimkan itu Kak, coba diklik ulang, siapa tahu mungkin ada gangguan sinyal mungkin Kak. Iya Kak, biar dicoba dulu. Iya. Terima kasih ya Kak. Baik kakak-kakak, sambil menunggu rekan-rekan yang lain menjawab di Jamboard, kita lanjutkan dengan kesepakatan kelas ya kakak-kakak. Jadi kesepakatan kelas kita dalam pembelajaran kita buatkan di sini kesepakatan kelas. Silakan kakak-kakak isi apa yang menjadi kesepakatan kita bersama ya kakak-kakak. Di halaman 4 itu ada kesepakatan kelas kakak-kakak. Silakan kakak-kakak isi menggunakan sticky note apa yang menjadi kesepakatan kelas kita ke depannya. Terbatas ya Pak, kalau isi kalimatnya Kak. Karena saya masih belum siap ngetiknya, udah habis, udah nggak muat kayaknya. Iya, dia ada beberapa karakter. Di bawah itu ada garis biru. Ketika itu sudah penuh, berarti karakternya sudah habis Kak. Oh, berarti singkat aja berarti? Iya, boleh. Oh iya. Singkat aja. Oke, kakak-kakak silakan dilanjutkan. Sambil melanjutkan, nanti di akhir kita bahas lagi terkait kesepakatan kelas. Selanjutnya,
Baik kakak-kakak, sambil menjawab atau mengisi Jamboard, kita lanjutkan ke modul 1.1, refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK, tatap maya pertama, elaborasi isi 1. Kita mulai. Nah, ini kakak-kakak. Nah, baik kakak-kakak. Adapun tujuan dari sesi kita kali ini, yang pertama, peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Kemudian yang kedua, peserta dapat mengasosiasi antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Baik kakak-kakak, kembali kita berdiskusi ya kakak-kakak. Kita berdiskusi sebentar terkait refleksi. Jadi silakan kakak-kakak, selama ini proses pembelajaran tentu sudah melaksanakan yang namanya refleksi. Silakan kakak-kakak berbagi pengalaman refleksi yang kakak-kakak sudah lakukan di pembelajaran itu seperti apa? Boleh diceritakan kakak-kakak? Boleh sambil di kolom chat atau ingin langsung menanggapi, silakan kakak-kakak. Jadi kakak-kakak, kalau menurut kakak-kakak, apa sih refleksi itu? Silahkan kakak-kakak. Tentu kakak-kakak sudah melaksanakan yang namanya refleksi terhadap pembelajaran. Nah, apa sih pentingnya refleksi? Apa itu refleksi? Silahkan kakak-kakak. Silakan kakak-kakak, menurut pengalaman kakak-kakak, sejauh mana pentingnya refleksi dalam pembelajaran, atau apa sih contoh refleksi yang sudah dilakukan kakak-kakak sekalian? Silakan kakak-kakak. Boleh dijawab di kolom chat kakak-kakak, apa refleksi itu? Baik kakak-kakak, silakan yang ingin menanggapi. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Kemudian apa itu refleksi? Dan apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Silakan kakak-kakak. Yang ingin mencoba menjawab, tidak apa-apa kakak-kakak, kita diskusi saja, kita sharing, berbagi pengalaman. Karena tentunya, ya Kak Damayanti, refleksi menurut saya adalah pemberian masukan kepada peserta didik tentang pembelajaran yang sudah dilakukan Kak. Oke, terima kasih Kak Dama. Silakan kakak-kakak. Kak Bayu, kegiatan pembelajaran yang mengharuskan peserta didik
untuk memberikan umpan balik secara lisan maupun tertulis kepada guru di dalam kelas. Oke, terima kasih Kak Bayu. Selanjutnya kakak-kakak yang lain silakan. Jangan kakak-kakak yang lain yang ingin berbagi cerita dan pengalaman pembelajaran di kelasnya masing-masing, refleksi seperti apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah diterapkan. Silakan kakak-kakak sebagai perbendaharaan pengalaman juga pada kita-kita semuanya, Kak. Oke, refleksi menurut saya pemberian masukan kepada peserta didik. Oke, Kak Dama. Izin Kak Dama. Kak Dama, apakah bisa mendengarkan suara saya, Kak? Izin Kak Dama. Iya, Kak. Oke, Kak Dama. Kak Dama di sini menjawab refleksi pemberian masukan kepada peserta didik tentang pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, ini pemberian masukan seperti apa nih, Kak? Kak Dama mungkin bisa berbagi cerita bersama kami, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Kak, kesempatannya untuk menjawab apa yang saya sudah sampaikan. Refleksi itu gini gitu, Kak. Kan setelah kita praktek, misalnya praktek bola gitu kan, menendang dengan kaki bagian dalam, luar, dan punggung kaki. Jadi kan biasanya ini anak-anak SD kelas 2 ini kan kadang masih, Bu, ini gimana, nanti kita praktek dulu. Setelah selesai praktek, baru saya kumpulkan kembali, saya tanya, coba tadi udah bener belum nendangnya, pakai kaki bagian mana? Saya buat pertanyaan seperti itu, Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Bayu, karena kita bisa tahu sampai mana pelajaran yang sudah terserap oleh peserta didik. Oke, baik. Jadi kakak-kakak sekalian, apa itu refleksi kakak-kakak? Dari yang kakak-kakak sudah sampaikan di kolom chat maupun saat berbicara langsung, bisa saya tanggap bahwa refleksi itu sebagai sebuah cerminan atau sebuah evaluasi ya, begitu ya kakak-kakak ya. Seperti tadi Kak Dama, contohnya pada saat melakukan pembelajaran menendang menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar maupun punggung kaki, selanjutnya berefleksi apakah sudah benar mengenai kaki bagian dalam, punggung kaki maupun di bagian luar, begitu ya Kak Dama ya? Iya, Kak. Selanjutnya Kak Bayu, ya kita bisa tahu sampai di mana pelajaran yang sudah terserap oleh peserta didik. Ya, oke, cukup baik Kak Bayu ya. Nah, kakak-kakak sekalian, refleksi itu sangat penting untuk kita lakukan. Benar kata yang disampaikan oleh Kak Bayu maupun Kak Dama, untuk kita mengetahui sampai di batas mana pembelajaran bisa diserap oleh peserta didik. Kemudian juga dengan kita berefleksi, itu kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan ke depannya di pembelajaran selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Oke, kita lanjutkan kakak-kakak. Jadi kakak-kakak, tindakan seorang guru, ini ada namanya Dewi mengelompokkan guru berdasarkan tindakan itu ada 2. Yang pertama tindakan seorang guru sebagai tindakan rutin, kemudian setelah melakukan refleksi atau perbaikan itu menjadi suatu tindakan reflektif. Misalkan tindakan rutin yang bisa kita lakukan dari pagi hari hingga kita selesai melaksanakan pembelajaran. Tindakan rutin, mengabsen, ya, mengabsen tindakan rutin. Selanjutnya menjadi tindakan reflektif, itu mengabsen dengan cara yang berbeda.
Misalkan tindakan rutin kita mengabsen dengan sebagaimana biasanya memanggil nama anak. Nah, kemudian kita refleksikan mungkin pada saat kita mengabsen ada anak yang fokusnya kurang, ada anak yang belum siap untuk mengikuti pembelajaran, saat disebutkan namanya masih belum terdengar. Selanjutnya kita refleksikan, kita lakukan perbaikan menjadi suatu tindakan reflektif. Mungkin bisa melakukan atau mengabsen dengan cara yang berbeda, mungkin bisa mengabsen dengan cara acak, atau mungkin bisa sambil bermain games saat namanya disebutkan, katakanlah bisa untuk menyebutkan nama-nama hewan atau nama-nama buah-buahan, sehingga anak fokus untuk menunggu giliran namanya dipanggil. Selanjutnya tindakan rutin yang biasa kita lakukan menyampaikan materi. Selanjutnya setelah kita berefleksi, melakukan perbaikan menjadi sebuah tindakan reflektif, yaitu menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Mungkin barangkali ketersediaan sarana yang memadai, sehingga itu bisa membantu kita untuk melakukan penyampaian materi dengan bantuan alat bantu, mungkin dengan menggunakan infocus dan lain sebagainya. Selanjutnya, tindakan rutin yang biasa kita lakukan meminta murid berbaris. Kemudian selanjutnya kita berefleksi menjadi sebuah tindakan reflektif. Mungkin kita bisa meminta murid berbaris dengan cara yang mengaksikan. Mungkin kita bisa sambil bermain games untuk anak-anak bisa berbaris, katakanlah berbaris menggunakan per kelompok, satu kelompoknya misalkan 5 orang, sehingga siswa akan langsung mencari rekannya dengan jumlah 5 orang, misalkan seperti itu. Mungkin kakak-kakak yang lain ada cara-cara yang lebih efektif dalam membariskan murid-murid. Kemudian selanjutnya tindakan rutin yang biasa kita lakukan yaitu memberikan kalimat instruksi. Ya, kakak-kakak, kalimat instruksi, refleksi atau perbaikan menjadi suatu tindakan reflektif, yaitu memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Nah, tiap kita memiliki cara atau trik-trik khusus dalam melakukan sebuah pembelajaran yang bisa membuat suatu pembelajaran itu menjadi lebih efektif. Baik, kakak-kakak. Selanjutnya ini 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Jadi ada 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan ulas asih ya kakak-kakak. Selanjutnya, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Kemudian berusaha mengembangkan praktik mengajar secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Baik kakak-kakak, sampai di sini kita tahan dulu. Selanjutnya kita akan menganalisis sebuah cerita. Ya kakak-kakak, dari cerita ini nanti ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga dalam cerita tersebut. Kemudian nanti kita hubungkan dengan praktik mengajar kita di selama ini ya kakak-kakak. Selanjutnya, apabila kakak-kakak menjadi Pak Raga, refleksi seperti apa yang kakak-kakak lakukan? Nah, ini juga nanti akan dituangkan di LMS kakak-kakak. Baik kakak-kakak, boleh kakak-kakak baca dulu cerita berikut terkait Pak Raga di dalam melakukan pembelajarannya. Silakan kakak-kakak. Dibaca dulu ya kakak-kakak.
Apakah tulisannya terlihat jelas kakak-kakak? Kalau di HP nggak nampak dia, Kak. Nggak nampak Kak ya? Enggak. Baik, Kalau di saya HP, bantu Kak, bacakan. Mungkin layarnya bisa di zoom Kak Landa. sudah saya zoom nih, Kak. Dia udah macam tulisan aksara dia. Oke, baik Kak Landa. Saya bantu bacakan saja lah kakak-kakak ya. Baik Kak, saya bantu bacakan. Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Biasanya, sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bolanya ke ring basket. Jadi Pak Raga ini sudah memberikan tanda-tanda di dalam pembelajaran untuk memudahkan peserta didik dalam melakukan pembelajaran. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan. Dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pembelajaran, semua murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dalam menembak bola. Nah, kakak-kakak sekalian, dari cerita Pak Raga tadi kita analisis bagaimana menurut kakak-kakak praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga dan hubungkan dengan praktik mengajar kakak-kakak di satuan pendidikan masing-masing. Nah, silakan kakak-kakak yang ingin berkomentar atau menanggapi atau ingin menjawab, boleh di kolom chat atau langsung menjawab, silakan kakak-kakak. Baik, menurut saya Kak, perjalanan sebagai seorang guru yang dicontohkan oleh Pak Raga tadi cukup bagus karena beliau telah memberikan penjelasan dan langsung turun ke praktek. Tetapi dalam prakteknya Kak, seharusnya kita sebagai guru olahraga diadakan pemanasan dahulu, baru dipraktekkan, baru penilaian. Kalau saya sebagai guru olahraga, kemungkinan selama yang saya mengajarkan di kelas, seperti itu dulu Kak, kita buat teorinya dulu di kelas, kemudian berikan penjelasan, kemudian kita praktek. Sebelum kita praktek keluar seperti yang bola yang tadi yang diinginkan oleh Kak Raga, kita mengadakan pemanasan dahulu. Setelah pemanasan baru kita lakukan materinya, kemudian baru bisa kita nilai. Namun di dalam hal itu Kak, tidaklah semua siswa mungkin bisa sukses. Jadi menurut saya, katakan ada 40 siswa dalam satu kelas, kemungkinan yang bisa hanya 30% 30 siswa yang bisa untuk utuh, yang 10% hanya sekedar bisa tetapi tidak menguasai teknik. Tetapi menurut saya Pak Raga tadi sudah cukup baik dan bagus sebagai seorang guru olahraga Kak. Terima kasih. Maaf Kak. Baik, terima kasih Kak Landa atas penjelasannya. Mohon maaf kakak-kakak, tadi saya sempat terlempar sebentar kakak-kakak. Saya terkeluar. Baik, kakak-kakak yang lain silakan yang ingin menanggapi
atau ingin berkomentar, silakan kakak-kakak. Boleh di kolom chat, boleh langsung ya kakak-kakak. Silakan kakak-kakak yang lain menanggapi. Jika kakak-kakak selanjutnya Kak Landa, ini satu lagi. Jika Kak Landa menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa nih yang Kak Landa akan lakukan? Jika saya menjadi seperti Pak Raga selaku guru penjaskes, ya saya merasa ilmu yang dimiliki Pak Raga sebagai guru penjaskes cukup, tetapi dalam penjelasannya tadi Kak Raga, guru olahraga Pak Raga tadi kan memberikan materi, sehabis memberikan materi kemudian langsung praktek kan gitu. Iya. Menendang bola dengan ketinggian gawang. Nah selama ini yang saya lakukan kemungkinan sama dengan Pak Raga, tetapi hanya saya lebih berpikiran di pemanasan dulu Kak. Setelah pemanasan kita lakukan, baru kita ambil materinya ke praktek, kemudian seberapa siswa yang mampu dan seberapa yang tidak. Suatu hal yang cukup kurang baik sih Kak, kalau memang semua itu bisa dalam satu kelas, saya rasa tidak optimal untuk bisa semua. Jadi kalau menurut saya seperti Pak Raga tadi setelah guru olahraga cukup baik Kak, dan bisa kita amalkan, dan kemungkinan sebagai pengalaman bagi kita, dan kita bisa menambahi di mana kekurangan pada diri kita. Cukup Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Landa. Selanjutnya kakak-kakak yang lain, silakan ditanggapi kakak-kakak. Boleh di kolom chat atau silakan langsung ingin menjawab. Silakan kakak-kakak, tidak apa-apa, kita diskusi saja. Kakak-kakak yang tidak terkendala dengan jaringan dan tidak ada kendala, agar bisa open kamera Kak. Izin, Biar Kak, nanti saya ya. mau bertanya sebentar masalah ininya Kak, bentar ya, agak ini meleset sedikit. Iya, nggak apa-apa Kak Dama. Ini kan saya pakai laptop kan Kak. Cuman kalau misalnya saya login lagi dari HP biar supaya bisa on cam itu boleh nggak Kak? Soalnya di laptop saya nggak bisa support untuk ini. Dari tadi udah saya coba, cuman nggak bisa juga gitu. Kameranya ya Kak ya? Iya Kak. Boleh Kak, boleh Kak. Boleh Kak. Saya coba ya Kak ya. Iya. Terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama Kak. Kak Sulastri mungkin ingin menanggapi, silakan Kak. Atau Kak Bayu. Oke, Kak Dama, silakan Kak Dama ditanggapi Kak. Boleh langsung saja Kak, boleh. Masih mute Kak, di unmute dulu mic-nya. Halo, tes. Bisa Kak? Ya, oke Kak. Menurut saya Kak, pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Raga ini sudah cukup bagus untuk guru olahraga, memang sudah benar. Cuman satu yang saya tambahkan tadi sama seperti Pak Landa, bahwasanya kalau di sini kan tidak ada pemanasan seperti apa, pemanasan dulu atau mengajak siswanya untuk bermain terlebih dahulu. Misalnya kalau misalkan diterapkan ke saya, mungkin saya bakalan bikin
pemanasan dulu, seperti pemanasan misalnya bermain menangkap bola atau ada bikin kelompok 5 orang kan. Bolanya itu saya kasih satu-satu nih ke kelompok-kelompok kan. Jadi anak-anak tuh kan tujuannya ini pembelajaran bola basket. Jadi untuk melempar saya buat melemparkan dulu anak-anak satu-satu ganti-gantian gitu Kak. Baik, terima kasih Kak Dama. Ya. Jadi bisa memulainya dengan memberikan pemanasan, kemudian memberikan permainan-permainan yang mengarah kepada gerakan yang nanti akan kita ajarkan. Begitu ya Kak Dama ya? Iya Kak, seperti itu. Baik, Kak. terima kasih Kak. Sama-sama Kak. Di kolom chat Kak Ade, menurut bacaan yang saya baca, secara keseluruhan Pak Raga sudah baik, namun Pak Raga seharusnya mencontohkan di lapangan karena Pak Raga hanya menjelaskan di kelas. Oke, baik. Terima kasih Kak Ade. Jadi kakak-kakak nanti silakan diakses di LMS. Kita break sebentar ya kakak-kakak. Sedang azan di sini kakak-kakak. Baik kakak-kakak, izin kita lanjutkan kembali ya kakak-kakak. Baik, silakan kakak-kakak yang lain yang ingin menanggapi dari cerita Pak Raga ini. Bagaimana pembelajaran yang sudah dilakukan Pak Raga, bagaimana dengan refleksi yang kakak-kakak lakukan seandainya kakak-kakak itu menjadi Pak Raga. Silakan kakak-kakak yang ingin menanggapi selanjutnya.
Gimana Bu? Bagaimana Kak? Izin kakak-kakak, apakah kita break dulu sebentar? Izin kakak-kakak. Iya Kak, daerah kami udah mulai dekat sholat asar ini Kak. Udah dekat mau sholat asar Pak Kak ya? Iya. Iya, sama Kak di sini juga. Jadi kita break sebentar, tapi tetap terkoneksi di dalam ruang virtual ini Kak ya? Oke, baik Kak. Siap Kak. Oke, saya pun izin dulu ibadah Kak, sholat sebentar. Tapi tetap terkoneksi, jangan keluar Kak ya? Oke Siap Kak. Kak, siap. Siap. Oh. Oke Kak, terima kasih kakak-kakak. Sama-sama Kak. Caranya mendownload ini.
Oh, lanangannya. Iya, beda ini kok lah. Itu udah mati kan?
Baik, kakak-kakak, dengar suara saya kakak-kakak? Boleh? Ya, boleh klik jempol untuk respon apa yang sudah saya sampaikan kakak-kakak. Baik, terima kasih kakak-kakak. Baik, kakak-kakak, kita lanjutkan. Cerita Pak Raga. Ya, benar ya yang sudah kakak-kakak sampaikan tadi. Pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Pak Raga sudah cukup baik. Dan secara kebiasaan kita lakukan, kita mulai dari pemanasan, kemudian memberikan bentuk permainan, kemudian baru kepada kegiatan inti. Baik kakak-kakak, kita berbagi pengalaman saja kakak-kakak. Pernah tidak kakak-kakak itu merasa saat pembelajaran yang kakak-kakak lakukan, saat pembelajaran PJOK, merasa habis ini ngapain ya? Atau kok siswa saya susah ya disuruh baris? Kok siswanya tidak bisa diatur atau seperti itu? Pernah tidak kakak-kakak merasa seperti itu? Kalau pernah, boleh berikan emot jempol kakak-kakak. Izin kakak, di sana baru azan kakak? Iya kak, daerah sini baru mulai azan baru azan kak. Oh, baru azan kak ya? Kita break lagi berarti kak. Maaf kak. Break sebentar kakak ya. Izin nanti kalau sudah selesai azan boleh klik emotion kakak. Oke, Kak Leni raise hand. Silakan Kak Leni. Sering sekali mengalami untuk mengajak murid berbaris, susah sekali. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan. Di kolom chat Kak Sulastri tidak ada penjelasan mengenai bagaimana siswa dapat berpikir atau merefleksikan kemajuan mereka sendiri ya. Benar ya Kak Sulastri. Jadi kakak-kakak seperti yang sudah kakak-kakak sampaikan tadi, sedikit kita berbagi pengalaman ya kakak-kakak. Tentu kakak-kakak seperti yang sudah saya paparkan tadi pernah merasa kok anak-anak agak susah diatur ya, kok anak-anak agak susah berbaris ya. Kak Ade,
Kalau saya tentang anak perempuan, Pak, terutama di materi yang dominan untuk laki-laki, misalnya sepak bola. Setelah anak melakukan teknik dasar, anak perempuan saat game tidak mau bermain. Gimana solusinya, Pak, agar perempuan terlibat aktif sejak pembelajaran atau materi yang dominan ke laki-laki, karena perempuan menganggap bermain sepak bola hanya untuk anak laki-laki. Nah, ya, tepat sekali, Kak Ade. Nah, di diseminasi ini nantinya kita akan sampai di sana, Kak. Kita akan sampai ke sana terkait bagaimana pembelajaran yang tidak berdasarkan gender, artinya yang laki-laki lebih dominan ke sepak bola, kemudian yang perempuan lebih dominan kepada senam, sehingga anak laki-laki cenderung lebih malu untuk melakukan kegiatan senam dan lain sebagainya. Nanti kita akan sampai ke sana, Kak. Kita tahan dulu. Nanti kita akan sampai kepada modul bagaimana pembelajaran itu berpusat kepada murid. Baik, kakak-kakak, dari cerita Pak Raga ini tentu pada saat pembelajaran di jam pelajaran kita masing-masing, kita mengalami barangkali ada beberapa kendala, misalkan anak yang susah diatur, anak yang susah berbaris. Nah, ketika kita merenung apa yang pembelajaran yang sudah dilakukan, kemudian kita berefleksi, maka inilah nanti yang akan menjadikan suatu tindakan reflektif ya kakak-kakak. Jadi dari hasil refleksi tadi kita bercermin, kita mengevaluasi, kita merenung, sehingga mengarah kepada suatu perbaikan pembelajaran kakak-kakak. Sehingga dari tindakan rutin yang biasa kita lakukan, itu akan menjadi suatu tindakan reflektif. Sehingga pembelajaran ke depannya semakin menjadi lebih terarah, kemudian juga lebih teratur dan menyenangkan dan berpusat kepada peserta didik ya kakak-kakak. Baik kakak-kakak, selanjutnya kakak-kakak kembali saya mengingatkan untuk kakak-kakak sekalian agar lebih mengeksplor di LMS, karena pembelajaran kita kakak-kakak itu melalui LMS di PMM. Jadi ada materi di sana, kemudian juga ada bentuk diskusi, kemudian juga ada bentuk penugasan-penugasan yang ada di dalamnya. Kemudian kakak-kakak, kita mengikuti kegiatan diseminasi ini dengan dijadikan beban, ya kita saling diskusi saja, saling berkolaborasi, komunikasi, supaya pembelajaran yang kita lakukan bisa sama-sama kita belajar dengan efektif ya kakak-kakak. Kemudian kakak-kakak, terkait pembelajaran kelas 15, nanti kita sama-sama menunjuk sebagai ketua kelas. Nah, sebagai ketua kelasnya kita tunjuk siapa, misalnya nanti untuk menjadi ketua kelas tentunya yang memiliki akses jaringan yang lebih bagus, akses internet yang bagus, sehingga lebih mudah untuk mengkoordinir teman-teman yang lainnya. Baik kakak-kakak, tatap maya yang pertama ini kita cukup sampai di Pak Raga ini, refleksi. Jadi dari apa yang sudah kita bahas bersama, bisa kita simpulkan bahwa kegiatan reflektif atau refleksi itu adalah suatu proses di mana kita melakukan perbaikan-perbaikan atau kita melakukan evaluasi-evaluasi atau introspeksi terhadap pembelajaran yang sudah kita laksanakan, untuk kemudian kita lakukan perbaikan-perbaikan ke pembelajaran yang akan kita lanjutkan. Baik kakak-kakak, baik kakak-kakak semuanya, demikian tatap maya pertama kita pada sore hari ini. Izin kakak-kakak, nanti saya minta waktunya 5 menit. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan setelah perekaman ini diselesaikan ya kakak-kakak ya. Baik kakak-kakak, terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Izin kakak-kakak untuk bisa on cam supaya kita bisa ambil dokumentasi kak. Kak Bayu.
Kak Leni, masih ada suaranya Kak? Kak Sulastri? Oke, baik Kak ya. 1, 2, 3. Jempolnya Kakak, boleh? Satu, 2, 3. Oke. Baik Kakak, saya stop recording dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.